Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan Ananda dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Miss Ani akan menjelaskan tentang materi tematik, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Miss akan menjelaskan materi tentang subtema 1. Materi tentang subtema 1 yaitu pembelajaran 1 dan 2. Oke. Nanti dengarkan penjelasan dari Miss Ani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Miss Ani akan menjelaskan materi tematik tentang organ gerak hewan. Pernahkah kamu memperhatikan hewan yang ada di kebun binatang? Hewan apa yang kamu amati dan bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Silakan amati gambar yang ada di samping ini. Di sini ada gambar burung, buaya, dan kera. Nah, kita amati bagaimana cara hewan tersebut bergerak. Yang pertama, burung bergerak menggunakan sayapnya. Yang kedua, buaya bergerak dengan menggunakan kaki dan perutnya. Ketiga, ada kera. Kera bergerak dengan menggunakan kakinya. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok paragraf dan menjelaskan organ gerak pada hewan. Sikap apa yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama, percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 3, yaitu mengapa hewan dan manusia bergerak. Di sini Miss Ani akan menjelaskan teks tersebut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apa itu yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membutuhkan satu sistem yang disebut sistem gerak. Setelah membaca teks, kita akan menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sebelum menentukan ide pokok, kalimat penjelas, dan kalimat utama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang memuat dasar dalam sebuah paragraf
atau disebut juga dengan gagasan utama dan atau gagasan pokok. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama, apa itu kalimat utama? Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf yang berada di akhir paragraf disebut juga dengan paragraf deduktif. Kalimat utama yang berada di tengah paragraf, di tengah-tengah di antara di awal dan di akhir itu disebut paragraf campuran. Oke, tadi Miss Ani sudah menjelaskan tentang ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok bisa disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Sedangkan kalimat utama yaitu kalimat penjelas yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau bisa disebut juga dengan kalimat pengembang. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dari teks mengapa hewan dan manusia bergerak. Ternyata ide pokoknya adalah alat gerak. Kalimat utamanya adalah manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Kalimat penjelasnya yaitu alat gerak terdiri atas alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak pasif adalah tulang dan alat gerak aktif adalah otot. Sekarang kalian tentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf ada di halaman 4. Nanti dikerjakan ya. Selanjutnya Miss Ani akan menjelaskan tentang organ gerak pada hewan. Nah, di sini ada gambar burung. Tadi Miss Ani di awal sudah menjelaskan bahwa burung bergerak menggunakan sayapnya. Itu untuk terbang di udara dengan cara mengepak-ngepakkan sayapnya. Yang kedua ada buaya. Buaya alat geraknya itu berupa kaki, ekor, dan perutnya karena buaya itu termasuk hewan reptilia. Jadi ada dengan cara melata, yaitu menggunakan perutnya, kaki depan, kaki belakang, dan ekor. Selanjutnya ada ikan. Ikan tadi alat geraknya berupa ekor dan siripnya. Siripnya itu ada sirip punggung, sirip dada, dan sirip perut. Selanjutnya ada kera. Kera tadi bergerak dengan menggunakan tungkai. Nah, tungkai itu ada tungkai depan yaitu berupa tangan, dan tungkai belakang yaitu berupa kakinya. Nah, dapatkah kamu mengetahui hewan yang memiliki alat gerak beberapa hewan tersebut? Silakan nanti kalian jelaskan organ gerak pada hewan tersebut, pada rangka alat gerak tersebut ya. Ini termasuk alat geraknya apa nih pada di sini, hewan yang ada di sini. Bisa juga kalian lihat di buku halaman 6 ya.
Selanjutnya kalian rangkum materi yang tadi sudah Miss Ani jelaskan, yaitu menentukan ide pokok dalam paragraf. Cara menentukan ide pokok itu seperti apa, dan menjelaskan organ gerak pada hewan. Macam-macam organ gerak pada hewan ada apa aja? Ya, nanti kalian jelaskan di sini, dikerjakan latihannya halaman 6 dan 7. Oke. Untuk pembelajaran 1 sudah cukup ya. Nanti Miss Ani akan lanjutkan pembelajaran 2. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, hewan dan manusia memiliki alat gerak sekalipun terlihat berbeda, namun alat gerak ini memiliki fungsi yang sama, yaitu memungkinkan hewan dan manusia untuk berpindah tempat dan bergerak. Oke, amati gambar berikut ini. Di sini ada seorang anak yang sedang memperagakan gerakan seekor hewan. Nah, coba kalian tebak, anak tersebut sedang memperagakan hewan apakah itu? Miss Ani akan menjelaskan materi tentang menentukan ide pokok dalam paragraf, membuat gambar cerita, dan menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Sikap yang harus dikembangkan yaitu percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, silakan kalian dibuka buku tematiknya halaman 8. Pada halaman 8 ada teks tentang keindahan gerakan ikan di dalam air. Ikan koi dan ikan-ikan yang lain bergerak dengan mudahnya di dalam air. Ikan menggunakan ekor dan siripnya yang lebar untuk mendorong gerakannya di dalam air. Ikan memiliki otot yang membuat tulang di bagian ekor menggerakkan ekornya dan membuatnya terdorong ke depan. Semakin kuat kibasan ekor, semakin cepat ikan tersebut berenang. Ikan memiliki sirip tambahan. Sirip mempunyai fungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah, dan menghentikan gerakan. Sirip ikan memang berperan seperti kemudi dan rem dalam kendaraan. Beberapa ikan memiliki sirip tengah dan 2 pasang sirip yang terletak di tengah tubuhnya. Ikan yang memiliki sirip-sirip tersebut tidak dapat bergerak secepat ikan yang hanya memiliki sirip di bagian ekor saja. Agar ikan dapat bergerak dengan cepat, ikan mengeluarkan gelembung udara untuk mengatur gerakannya. Ikan terbang misalnya merupakan gelembung udara yang ia hasilkan dari bawah insangnya. Gelembung tersebut dipergunakan untuk mengangkat tubuh ikan keluar dari dalam air. Oke, tadi Miss Ani bacakan teksnya. Nah, kalian tentukan ide pokok pada setiap paragraf, karena pada teks tersebut memiliki 3 paragraf. Jadi kalian tentukan ide pokoknya, paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa. Oke. Selain membuat ide pokok pada setiap paragraf, kalian juga membuat karangan bebas yang terdiri minimal 3 paragraf mengenai hewan yang kamu sukai. Lalu tentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelasnya. Selanjutnya Miss Ani akan menjelaskan tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Gambar cerita juga disebut sebagai gambar ilustrasi. Terdapat beberapa contoh gambar ilustrasi, yaitu
Ada kartun. Ada kartun, komik, karikatur. Apa yang dimaksud dengan kartun? Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Komik merupakan gambar-gambar yang disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Komik berisi percakapan antar tokoh. Karikatur merupakan gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Oke. Di sini ada contoh gambar cerita atau contoh gambar ilustrasi. Yang pertama ada gambar komik. Yang kedua ada karikatur. Komik itu berarti dia ada tokohnya. Yang karikatur itu yang gambar tapi dia dilebih-lebihkan gambarnya. Selanjutnya Miss Ani akan menceritakan tentang cara membuat gambar cerita. Adapun langkah-langkahnya untuk membuat gambar ilustrasi yaitu yang pertama membuat ide atau gagasan. Membuat ide atau gagasan ini berkaitan dengan siapakah tokoh yang akan digambar, kemudian latar belakang tempat dan suasananya. Itu adalah ide atau gagasan. Yang kedua itu membuat sketsa. Ini berkaitan dengan pembuatan rancangan gambar atau sketsanya. Jadi seperti apa rancangan yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu menebalkan gambar. Menebalkan gambar yaitu dengan cara apa? Kita dapat membuat coretan-coretan awal sebelum akhirnya ditebalkan. Jadi sebelum menebalkan kita buat coretan dulu ya. Awalnya buat coretan baru ditebalkan dan memberikan pewarnaan. Tentunya diperlukan banyak latihan sehingga dapat membuat sketsa yang rapi dan sesuai. Nah, perhatikan contoh langkah-langkah gambar membuat ilustrasi. Nah, ini kita membuat ide nih. Yang pertama kita mau membuat apa gambar ilustrasinya. Yang kedua baru ini ada coretannya. Yang pertama nih ada coretannya. Ini ada coretannya. Ini membuat ide dulu. Ini membuat ide. Ini kita buat coretannya. Baru kita tebalkan. Ditebalkan lalu diwarnai. Nah, silakan kalian buat 4 gambar ilustrasi di kertas gambar bertemakan fabel atau hewan. Tapi Miss Ani minta satu saja ya, kalian buat 1 gambar ilustrasi di kertas gambar yang bertemakan fabel. Fabel itu bercerita tentang hewan. 1 aja. Lalu dibuat cerita, lalu gambar sketsanya kemudian warnai dengan rapi. Ada ceritanya ya, dibuat cerita, digambar sketsanya kemudian diwarnai. Nah, di sini perhatikan contohnya. Nah, contohnya di sini ada seekor kelinci. Kelinci yang sangat senang karena mendapatkan wortel yang besar. Kelinci pun memakannya dengan lahap. Ya, ini adalah salah satu gambar ilustrasi yang sudah jadi. Selanjutnya, Miss Ani akan menjelaskan tentang menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Nah, hewan berdasarkan tulang belakangnya digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut dengan vertebrata, dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan invertebrata. Kedua golongan ini tentunya memiliki cara gerak yang berbeda. Namun, fungsi utama organ gerak pada kedua golongan hewan tersebut sama-sama, yaitu berfungsi untuk berpindah tempat ya. Fungsinya sama. Umumnya cara hewan bergerak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka.
Nah, perhatikan contohnya di sini. Ada cara hewan yang bergerak melalui tadi yang dipengaruhi oleh lingkungannya, itu hewan di darat dan hewan yang berada di air. Cara geraknya yaitu yang hewan berada di darat yaitu berlari, berjalan, dan merayap. Contohnya apa yang berlari? Ya, sebutkan ya. Terus hewan yang hidup di air, cara bergeraknya berenang yaitu apa? Oke, pintar. Jawabannya adalah hewan yang berlari adalah, ya, silakan dijawab ya. Yang merayap yaitu cicak yang berjalan, ada kambing, ada kucing ya. Yang di darat tuh bisa ada kambing, ada kucing, ada sapi, banyak yang di darat. Yang di air juga banyak, ada ikan ya, bisa berenang. Ada paus, ada lumba-lumba, banyak. Nah, di sini kalian silakan menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Nah, tuliskan macam-macam hewan vertebrata beserta alat geraknya. Sebutkan 5 ya. Nama hewannya apa, alat geraknya apa, dan fungsinya apa. Sekarang kalian merangkum apa yang sudah kalian pahami. Tadi Miss Ani menjelaskan cara menentukan ide pokok dalam paragraf. Ya, menentukan ide pokok dalam paragraf apa aja, terus membuat gambar cerita. Cara membuat gambar cerita itu seperti apa? Selanjutnya, menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Contoh organ gerak hewan vertebrata dan fungsinya apa dan fungsinya untuk apa. Oke. Sekian penjelasan dari Miss Ani. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Tetap semangat. Sekian penjelasan materi dari Miss Ani. Mudah-mudahan materi yang dijelaskan sama Miss Ani kalian dapat pahami, dapat dimengerti. Jika ada materi yang tidak kalian pahami, bisa tanyakan ke Miss Ani ya. Oke, Miss Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.